Halo adik-adik, berjumpa lagi. Kali ini kita akan membahas latihan ulangan bab 2 dari buku Erlangga ESPS Matematika kelas 5 Kurikulum Merdeka halaman 97. A. Pilihlah satu jawaban yang paling tepat. Nomor 1. Gambar yang menyatakan pecahan 5/8 adalah 5/8 itu berarti yang diarsirnya 5 ya adik-adik, dari totalnya 8. Berarti yang ini ya, yang C. Karena 1, 2, 3, 4, 5. Dari totalnya 6, 7, 8. 8 ya. Oke, berikutnya nomor 2. Perhatikan gambar berikut. Jika setiap bagian menyatakan ukuran yang sama besar, bagian yang diarsir terhadap keseluruhan dalam bentuk pecahan yang paling sederhana adalah. Nah, di sini ada yang bisa kita gabungin nih adik-adik. Nah, yang ini dengan yang ini ya kita gabungkan. Nah, jadi di sini gitu. Nah, ini jadi satu bagian yang utuh gitu ya. Nah, berarti jumlahnya ada 1, 2, 3. Ini bergabung ya. Jadi segini. Jadi 3/4. Karena totalnya adalah 4 kotak. Nah, ini ya. 1, 2, 3, 4 totalnya gitu ya adik-adik ya. Oke, berarti jawabannya adalah yang B, 3/4. Oke, berikutnya nomor 3. Diketahui pecahan 2/3, 1/4, 5/6, dan 7/12. Pecahan yang nilainya paling besar adalah. Nah, ini untuk memudahkan adik-adik, jelas ya, yang pembilangnya besar dibagi dengan penyebutnya yang mendekati dengan pembilangnya itu ya, itu dia yang paling besar. Nah, yaitu jawabannya adalah yang C, 5/6. Di sini udah jelas adik-adik bisa membayangkan 2 dibagi 3 ya. Ini 1 dibagi 4, jelas lebih kecil ya yang 1 dibagi 4. Ada 5 dibagi 6, ada 7 dibagi 12. Udah jelas ya, yang lebih besar di antara keempatnya itu ada nih yang memungkinkan ini ya, 2/3 sama 5/6. Kenapa? Karena dia pembilangnya itu sama penyebutnya selisihnya cuma 1. Tapi angka yang paling besar itu adalah yang lebih besar seperti yang ini nih. Kan yang satunya 2/3. Nah, sedangkan ini 5/6, maka yang angkanya lebih besar adalah yang 5/6. Jadi jawaban yang paling besar adalah yang C, 5/6. Itu ya adik-adik ya. Oke, nomor 4. Diketahui pecahan 1/2, 3/4, 4/5, dan 9/10. Pecahan yang nilainya paling kecil adalah. Nah, ini seperti yang Kak Akidah jelaskan di nomor 3 ya. Ini lihat adik-adik, pembilang dan penyebutnya itu masing-masing selisihnya cuma beda 1 ya, dimana pembilang lebih kecil daripada penyebutnya. Angka yang paling kecil maka dia nilainya juga paling kecil. Nah, seperti ini 1/2, ini paling kecil ya, berarti ya dia yang paling kecil. Jadi jawabannya adalah yang A gitu ya. Kalau kita mau urutkan dari yang terkecil, ini sudah urut adik-adik, 1/2, kemudian 3/4, 4/5, 9/10 gitu ya. Oke, berikutnya nomor 5. Diketahui pecahan 3/4, 2/5, dan 7/10. Urutan pecahan dari yang terkecil adalah. Nah, di sini bisa kita lihat ya adik-adik, ada 3/4. Dia ini antara pembilang sama penyebut itu selisihnya dikit banget. Berarti ada kemungkinan dia itu yang paling besar. Ya, seperti itu. Kemudian ada 2/5, ada 7/10. Nah, ini sebenarnya adik-adik bebas apakah ingin mengubahnya menjadi pecahan biasa dengan penyebut yang sama, atau boleh juga diubah menjadi pecahan desimal dalam bentuk koma-komaan ya. Kalau misalkan mau jadi pecahan desimal, 3/4 itu ya sama aja dengan 0,75 gitu ya. 2/5 itu kalau misalkan kita ubah jadi keduanya pembilang sama penyebutnya dikali 2, berarti kan jadi 2/10 ya enggak? Jadi 4/10. 4/10 itu sama saja dengan 0,4
gitu ya. Kalau adik-adik udah paham ininya, insya Allah bisa memahami dengan cepat. Tapi kalau nggak bisa, pelan-pelan saja. 7/10 itu kalau penyebutnya kelipatan 10, maka langsung bisa kita ubah menjadi pecahan desimal, artinya 0,7 gitu ya. Nah ini di belakang koma ini ada 2, ini ada 1, ada 1. Nah ini tinggal tambah 0 aja, adik-adik boleh buat menyamakan jumlah angka di belakang komanya ya. Nah jadi kalau kita cek urutan dari yang terkecil itu adalah yang ini dulu nih ya, 0,4 berarti 2/5 dulu nomor 1. Kemudian ada 0,70 ya, berarti 7/10. Nah kemudian yang ketiga ada 3/4 atau 0,75, berarti jawabannya adalah yang C gitu ya. Oke adik-adik, semoga bisa dipahami nih ya. Oke lanjut, berikutnya nomor 6. Diketahui pecahan 3/5, 1/6, dan 7/15. Urutan pecahan dari yang terbesar adalah, nah ini adik-adik boleh kayak tadi diubah menjadi pecahan desimal dulu. Boleh juga kita misalkan samakan penyebutnya, boleh ya adik-adik ya. Nah misalkan nih Kak Akidah mau pakai cara yang samakan penyebutnya. Kalau adik-adik bisa membayangkan, menganalogikan, bisa langsung juga ya. Ibaratnya ini 3 dibagi 5, ini 1 dibagi 6, ini 7 dibagi 15. Kira-kira ukurannya segimana. Kalau adik-adik bisa bernalar gitu boleh banget. Tapi kalau nggak yakin ya pakai cara ya. Misalkan di sini kita mau ubah pecahannya menjadi pecahan biasa tetap ya, tapi penyebutnya sama gitu ya. Ini ada 3/5, ada 1/6, sama ada 7/15. Nah di sini kita ubah ya, penyebutnya jadi sama semua. Nah KPK dari 5, 6, dan 15 itu adalah 30 ya. Artinya yang ini kita ubah ya biar jadi per 30 gitu kan. Berarti ini masing-masing dikalikan dengan 6 kali 6, berarti 18/30. Sedangkan yang ini 1/6 berarti masing-masing dikali 5 gitu kan ya. Berarti ini 5/30. Kemudian yang ini 7/15 berarti masing-masing dikali 2 pembilang sama penyebutnya ya. Jadi 14/30. Nah ini sudah sama nih adik-adik, penyebutnya 30 semua. Berarti kan bisa kita bayangkan 18 dibagi 30, 5 dibagi 30, sama 14 dibagi 30. Artinya urutan dari yang terbesar adalah ini dulu yang pertama ya, kemudian yang ini ya, kemudian yang ini yang ketiga. Jadi jawabannya adalah 3/5, 7/15, 1/6. Jawabannya yang A gitu ya adik-adik ya. Semoga bisa dipahami. Oke, untuk pembahasan soal kali ini cukup sekian. Untuk pembahasan soal berikutnya akan ada di video berikutnya. Jadi tetap ikuti channel Kak Akidah ya. Jangan lupa untuk di like dan juga di share. Semoga bermanfaat. Dan untuk soal yang lainnya silahkan adik-adik bisa cek di playlist ya. Untuk judul thumbnail sama saja dengan isi videonya. Semoga bermanfaat. Terima kasih.